Terus tadi mohon izin ini minta waktunya ya, seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa hari ini saya akan bertemu dengan Bu Lestari untuk melihat atau kita membicarakan tentang persiapan karena besok akan dilaksanakan supervisi akademik. Baik, ada beberapa hal nanti yang akan saya tanyakan, boleh? Silakan. Iya, terima kasih Bu Lestari. Pertanyaan pertama, hal pertama yang saya ingin tanyakan dalam persiapan besok itu Bu Lestari membuat apa saja? Untuk persiapan besok kebetulan kan saya mengambil di tema 5, subtema 1 pembelajaran 3. Jadi masih pembelajaran tema. Jadi di situ nanti ada 3 mata pelajaran Ibu. Yang pertama ada matematika, terus PPKN, kemudian bahasa Indonesia. Jadi 3 mata pelajaran sekaligus, tematik integratif ya. Betul. Bagus sekali Bu ya. Adapun untuk persiapan di dalam pembelajarannya itu, Ibu sudah mempersiapkan apa saja? Saya sudah mempersiapkan APP yang pasti Bu ya, terus mempersiapkan peserta didik juga, terus sarana dan prasarana juga, terus kemudian berikut yang lainnya juga. Seperti itu. Boleh saya lihat Ibu RPK-nya? Boleh Ibu, silakan. Saya lihat ya Bu ya. Banyak sekali ya, lengkap ya. Ibu itu APP sekalian dengan bahan ajar, kemudian ada media pembelajaran, KPD, terus asesmen juga ya. Iya, ada media pembelajarannya, ya, sampai asesmen, ada rubriknya juga ya. Ada ya Bu. Evaluasi. Iya. Berarti ini di laptop juga ada ya? Ada ya. Ibu, yang saya ingin tanyakan untuk ini ya, untuk tujuan pembelajarannya yang akan Ibu sampaikan nanti di dalam kelas itu apa aja ya Bu? Oh iya Ibu. Untuk tujuan pembelajarannya, untuk yang pertama melalui pengamatan gambar, itu peserta didik dapat menemukan benda yang disajikan dengan tepat. Terus yang kedua, melalui presentasi di dalam kelas, peserta didik dapat menyajikan hasil kegiatan pengelompokan benda secara dengan percaya diri. Kemudian yang ketiga, melalui pengamatan video lambang sila kedua Pancasila, peserta didik dapat menemukan lambangnya dengan tepat juga. Yang kemudian yang berikutnya, melalui kegiatan pembelajaran berbasis proyek, peserta didik dapat membuat karya rantai dari kertas secara mandiri. Kemudian yang berikutnya, melalui presentasi di depan kelas, peserta didik dapat menyajikan hasil karya rantai di depan kelas dengan bertanggung jawab. Kemudian, melalui pengamatan video ungkapan pujian, peserta didik dapat menyusun pujian dengan lisan secara tepat. Yang terakhir, melalui diskusi, peserta didik dapat mempraktikkan pujian secara lisan dengan percaya diri. Jadi itu ya, karena mungkin 3 mapel ya Bu ya, jadi dimasukkan semua. Iya. Ini bagus nih, lengkap sekali Ibu tujuan pembelajarannya dan sudah mata pelajaran diambil dua ya, dan sudah ABCD ya, Iya. tujuan pembelajarannya ya. Sudah sesuai dengan audience, behaviors, condition dan degree. Untuk area pengembangan yang akan dicapai itu pada saat pembelajaran apa saja ya? Untuk area pengembangannya ya dalam pembelajaran ini, yang pertama mengenai sikap. Dengan sikap ini peserta didik mampu menerapkan perilaku sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai contohnya, misalnya di dalam kelas ada teman dari peserta didik tidak membawa pensil, nah kemudian teman yang lainnya untuk mengingatkannya. Kemudian misalnya ada temannya yang sakit, kemudian kita menjenguknya. Terus harus saling tolong-menolong di dalam kelas, lebih berukun dalam kegiatan kelas. Terus misalnya masih
sehubungan dengan sikap juga dalam pembuatan karya rantai harus bekerja sama. Iya. Ibu, jadi menunjukkan sikap kerjasama. Betul. Berikutnya lagi ketika peserta didik menemukan benda yang disajikan tersebut, mereka bisa bekerja sama, kemudian bisa saling membantu. Iya. Terus untuk yang pengetahuannya, mungkin peserta didik dapat menemukan benda secara konkretnya. Iya, secara benda konkretnya. Kemudian dapat mengelompokkan benda. Terus untuk PPKN-nya mereka dapat menjelaskan bunyi Pancasila, sila Pancasila yang kedua dengan simbolnya yaitu rantai, dan juga menyebutkan berapa jumlah mata rantai dalam simbol sila Pancasila itu ada 17. Iya, betul. Nah, kemudian selain itu setelah mereka membuat rantai Pancasila tadi, kemudian ada siswa yang harus mengungkapkan pujian ketika melihat temannya itu membuat rantai dengan bagus, jadi harus bisa mengungkapkan pujian tersebut. Kemudian untuk di keterampilannya, peserta didik dapat membuat karya rantai dari kertas origami. Selain itu juga mereka dapat menyajikan hasil karya rantai tersebut, disajikan, dipresentasikan bersama kelompoknya di depan kelas. Jadi untuk karya pengembangannya bisa sikap, pengetahuan, keterampilan, ya seperti itu. Iya. Baik Ibu, sepertinya nanti dalam pembelajaran itu anak-anak antusias ya. Iya Ibu, mudah-mudahan anak-anak antusias, dan itu harapan saya. Iya, bisa antusias dan mereka aktif juga dalam pembelajaran. Betul. Ini pertanyaan selanjutnya yang saya ingin ketahui, Ibu kan sudah pernah ya, maksudnya sudah pernah saya sampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi, gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan pada saat nanti pelaksanaan pembelajaran, diferensiasi apa yang akan Ibu terapkan? Apakah di konten, proses, atau nanti produk? Kebetulan nanti kalau untuk di pembelajaran saya akan mengambil di konten dan di prosesnya. Ya, untuk yang di kontennya saya menggunakan bahan ajar, buku tema, terus PowerPoint yang membuat video pembelajaran, yang membuat peserta didik itu tertarik ketika mereka belajar melihat video tersebut. Jadi ada audio, ya, ada visual, audiovisual, ya. Ada juga untuk ice breaking-nya nanti. Ice breaking-nya yaitu memotivasi anak ya. Terus psikomotornya juga ini ya terasah ya. Untuk proses pembelajaran dalam belajar diferensiasi, di sini saya membentuk kelompok dalam pembelajaran. Jadi peserta didik belajar secara kelompok. Kemudian mereka kita perlihatkan video melalui PPT atau PowerPoint. Kemudian peserta didik secara visual mereka bisa menonton video tersebut, kemudian antusias untuk menontonnya. Terus kemudian peserta didik dibentuk dalam satu kelompok itu agar mereka dapat bertukar pikiran, mengemukakan pendapatnya, kemudian menanggapi dari pendapat temannya, kemudian juga mereka agar dapat mempresentasikan hasil karyanya. Terima kasih. Berikutnya yang saya ingin ketahui Ibu, nanti pada saat pembelajaran itu Ibu itu menggunakan strategi, bagaimana strategi untuk nanti pembelajaran di dalam kelas? Untuk strategi yang saya gunakan, saya menggunakan strategi kooperatif learning, kooperatif learning. Jadi peserta didik kita buat kelompok, satu kelompok terdiri dari 5 peserta didik, kemudian mereka nanti kan saling mengungkapkan pendapat, bertukar pikiran, kemudian mempresentasikan hasilnya. Terus untuk model pembelajarannya, saya menggunakan model pembelajaran project based learning. Jadi pembelajaran yang nanti akan menghasilkan produk dari apa yang mereka buat. Seperti itu. Terus untuk pendekatannya menggunakan pendekatan saintifik dan feedback. Ya, pendekatan berbasis teknologi. Ya, ada anak-anak itu terlibat dalam teknologi ya, karena sekarang
Kemudian metodenya saya bisa menggunakan ceramah, terus tanya jawab, terus diskusi, terus ada juga penugasan. Iya. Baik, sudah lengkap ya persiapannya ya. Mudah-mudahan seperti anak-anak istilahnya dapat pengalaman baru ya, pengalaman yang semaknya. Untuk selanjutnya nih Bu Lestari, dalam pembelajaran itu pastinya tadi sudah ada tujuan gitu ya, metode, model pembelajaran, strategi yang akan itu, terus ada pengembangannya. Berikutnya adalah bagaimana di dalam aktivitas pengembangan, di dalam pembelajaran itu aktivitas yang dikembangkan itu apa aja sih gitu ya, yang nanti akan diterapkan. Oh iya, nanti saya akan untuk aktivitas pengembangannya saya mengambil yang pertama literasi ya. Iya, itu literasi. Jadi sebelum pelajaran dimulai, anak dibiasakan untuk membaca. Jadi tujuannya agar anak dapat membaca dengan lancar. Dan kebetulan untuk kelas 1 ini kan ya Bu ya, masih ada beberapa anak yang belum lancar membaca. Jadi dengan kegiatan literasi ini tujuan untuk bisa membaca dengan lancar. Iya. Kemudian ada juga kegiatan keagamaannya. Jadi berdoa sebelum belajar dan juga menghafal surat-surat pendek. Ya, jadi dengan kegiatan tersebut anak jadi terbiasa setiap hari sebelum belajar dan setelah belajar itu berdoa, kemudian menghafal surat-surat pendek gitu ya. Terus yang berikutnya lagi aktivitas pengembangannya dengan mandiri. Iya, kalau dengan mandiri ini seperti halnya dalam proses pembelajaran anak-anak dapat mandiri. Saya mandiri dalam mengerjakan soal evaluasi, mandiri dalam mengerjakan tugas-tugas yang lainnya. Jadi ya, terus berikutnya lagi pengembangan percaya diri. Jadi biar anak lebih percaya diri di dalam kelas. Jadi percaya diri ini anak mampu mengemukakan pendapat, kemudian memberikan tanggapan, kemudian percaya diri dalam mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas. Jadi ada 5 ya aktivitas pengembangannya ya. Ya, literasi, terus kebiasaan berdoa, membaca surat pendek, membaca menghafal ya. Iya. Percaya diri, mandiri gitu ya. Lalu di aktivitas masing-masing yang akan dikembangkan itu ukuran keberhasilannya bagaimana kira-kira? Kira-kira diukur keberhasilannya tuh setelah kegiatan literasi, jadi kan anak-anak sudah lancar membaca ukurannya ya. Iya, terus ketika pas berdoa dan menghafal surat itu juga siswa dapat berdoa dengan baik, dengan sikap yang baik. Kemudian untuk kemandirian, peserta didik mampu untuk mandiri dalam mengerjakan evaluasi yang diberikan secara sendiri. Kemudian untuk percaya diri, saya yakin juga pasti peserta didik mampu untuk percaya diri dalam mengungkapkan pendapatnya. Nah tadi kan Ibu ada aktivitas pengembangan di literasi. Nah mungkin ada anak kelas 1 yang memang belum bisa baca lancar. Nah itu kan merupakan istilahnya seperti apa? Ada tantangan, hambatan gitu ya. Ibu adakah kemungkinan nih, adakah hambatan atau tantangan nanti di dalam kelas yang menjadi istilahnya yang perlu Ibu antisipasi seperti itu? Apakah ada gitu kira-kira? Kebetulan ada itu di kelas saya kan emang ada satu peserta didik yang belum bisa membaca. Jadi maksudnya sudah bisa membaca tapi masih terbata-bata. Nah, jadi solusi saya selain mengadakan kegiatan literasi setiap hari bersama-sama, jadi setelah pembelajaran selesai, jadi saya mengadakan kepada salah satu peserta didik ini untuk di drill membaca. Seperti itu. Jadi ada volunteernya ya? Iya, ada kelanjutannya seperti itu. Jadi langsung dibimbing sama guru? Iya, langsung dibimbing. Jadi ketika pembelajaran sudah selesai. Seperti itu ya. Jadi ada istilahnya jam tambahan. Iya, bisa jadi. Ya, seperti itu ya, jam tambahan ya. Oke. Ya, tapi itu tidak jadi masalah ya Bu untuk nanti ketika Ibu nanti istilahnya melaksanakan pembelajaran nanti ya. Tidak karena ada satu orang aja ya. Nah itu mungkin nanti Ibu melaksanakan diferensiasinya juga seperti itu karena ada anak yang memang kemampuannya kan
berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Ya. Kita harus memfasilitasi semua anak kebutuhannya itu. Baik Bu Lestari, mungkin itu saja ya yang yang akan saya sampaikan, yang akan saya tanyakan mengenai persiapan nanti ketika Ibu besok akan melaksanakan pembelajaran seperti itu. Mudah-mudahan ya Bu Lestari ya lancar, anak-anak antusias, itu senang gitu ya. Terus mereka memiliki pengalaman belajar yang memang sudah biasa gitu ya. Menggunakan Bu Lestari, saya tahu Bu Lestari kalau misalkan melaksanakan pembelajaran pakai Infocus itu sudah biasa. Tapi kan istilahnya kalau dalam pembelajaran itu pasti sesuatunya ada yang berbeda seperti itu ya. Nanti izin juga saya berada di kelasnya Bu Lestari untuk mengobservasi jalannya pembelajaran ya. Seperti itu mohon izin juga ya. Itu aja ya Bu Lestari. Terima kasih atas kesempatannya saya ucapkan dan mohon maaf sudah mengganggu nih. Tidak apa-apa Ibu. Tidak mengganggu. Terima kasih saya ucapkan ya sekali lagi dan izin pamit karena waktunya saya untuk kita pulang ya. Terima kasih Bu Lestari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamit ya. Perhatikan ya. Perhatiin ya. Siap gerak. Ya, mana coba? Oke, salib. Nah, yuk masuk. Iya. Iya.
sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya. Ayo Alki, siapa yang kita berdoa? Terima kasih Bu Lestari. Kita sampai aja dulu ya. Kita sekedar merefleksikan Ibu setelah Ibu melaksanakan pembelajaran kemarin, ada beberapa hal yang saya ingin tahu. Setelah saya mengobservasi dalam proses pembelajaran, menurut saya Ibu kemarin sudah bagus ya, mulai dari memperhatikan siswa, bersama kelas, lalu mempersiapkan tahap pembelajaran dan melaksanakan proses pembelajaran diawali dengan pembukaan inti murid juga tampak antusias dan aktif ya Bu ya. Menurut Ibu pada saat pembelajaran kemarin itu adakah hal yang memang terlewatkan pada saat Ibu melaksanakan proses pembelajaran? Iya Ibu, proses pembelajarannya sih alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar Ibu ya. Hanya saja ada yang masih belum maksimal, terutama ketika saya mendampingi siswa diskusi ataupun mengerjakan KKBI itu, saya lupa belum melaksanakan penilaian proses menggunakan pembelajaran Ibu. Baik Ibu, selanjutnya menurut Ibu apakah aspek yang dikembangkan pada saat kita istilahnya pada saat kita coaching kemarin itu sudah terlaksana? Iya Bu, alhamdulillah sudah terlaksana semuanya dari kali sampai di kemarin. Untuk yang pertama yaitu aspek literasi yang diharapkan siswa kelas 1 bisa lancar membacanya. Kemudian untuk yang kedua aspek berdoa, jadi setiap harinya sebelum dan sesudah belajar itu siswa selalu berdoa. Kemudian aspek mandiri, jadi siswa di kelas 1 itu sudah bisa mandiri dalam mengerjakan soal evaluasi kegiatan KKBI. Kemudian untuk aspek percaya diri, siswa di kelas saya alhamdulillah sudah dapat mengemukakan pendapatnya, menanggapi kelompok lainnya, kemudian juga bisa mempresentasikan hasil karyanya. Kemudian untuk yang aspek nasionalis, jadi setiap sebelum belajar itu siswa di kelas saya selalu menyanyikan lagu-lagu wajib nasional. Alhamdulillah Ibu semuanya ada ya. Ya, Ibu. 5 aspek yang memang dikembangkan ya saat proses pembelajaran. Bagus sekali. Lalu apakah Ibu sudah melaksanakan pembelajaran mengenai diferensiasi dan satu KSN-nya? Sudah Ibu, kebetulan untuk pembelajaran diferensiasinya, untuk kontennya meliputi buku tema, bahan ajar, video pembelajaran, kemudian slide PowerPoint. Nah, untuk proses pembelajarannya, dalam pembelajaran ini siswa dibentuk dalam kelompok. Dalam satu kelompok itu ada 4 siswa. Di kelompok itu mereka diperlihatkan video pembelajaran, kemudian dalam video pembelajaran itu mereka menyimak, kemudian mendiskusikan dari materi pembelajaran itu, kemudian mereka menyimpulkan dari apa yang telah mereka lihat, kemudian mempresentasikan dari yang sudah didiskusikan tadi. Untuk KSE-nya Ibu ya, untuk KSE-nya itu agar anak bisa lebih fokus lagi dalam belajarnya biar lebih semangat lagi. Biasanya saya mengajak anak itu untuk menyanyi, kemudian pakai tepuk, breaking, dan lain sebagainya. Sekali ya Bu ya. Anak juga antusias gitu ya,
akan menyusun buku penilaiannya tentang penilaian proses tadi. Kemudian juga saya akan memperbaiki model maupun metode pembelajaran biar lebih bervariasi lagi, sehingga siswa dapat lebih semangat lagi dan kreatif lagi dalam belajar. Baik Ibu, memang kita sebagai guru kan harus inovasi ya dalam pembelajaran supaya itu dalam pembelajaran memiliki pembelajaran yang bermakna, juga apa yang kita sudah sampaikan itu lebih mendalam gitu ya. Baik sekali, bagus sekali ya. Semoga Ibu sukses dan semakin baik lagi dalam nanti melaksanakan pembelajaran di kelas ya pada murid, karena kita tahu bahwa kebutuhan belajar murid itu kan dan kemampuannya itu berbeda dari kelas ya. Terima kasih saya ucapkan kepada saya atas waktunya. Saya mohon izin pamit Ibu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.